Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Untuk mata kuliah struktur perkembangan hewan pertemuan keempat kali ini, kami akan membahas tentang materi gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Sylvia Ardenia, Ima Priyatina Wulandari, dan Wempi Damayanti. Yang pertama ada spermatozoa. Spermatozoa ini dibentuk dalam tubulus seminiferi, yaitu yang berada di dalam testis. Tubulus ini berisi rangkaian sel yang kompleks, yaitu ada perkembangan atau pembelahan sel dari germinal sampai dengan terbentuknya spermatozoa atau gamet jantan. Bisa dilihat gambar morfologi spermatozoa, dan di sampingnya ada struktur spermatozoa yang terdiri dari 3, yaitu ada kepala spermatozoa, ada akrosom, dan ekor spermatozoa. Yang pertama ada kepala spermatozoa. Bentuk utama dari kepala spermatozoa sendiri adalah berbentuk oval. Lalu tumpul, mengandung nukleus dengan kromatin yang padat sekali. Kromatin ini terdiri dari DNA yang kompleks dari protein dasar yang dikenal sebagai protamin sperma. Jumlah kromosom spermatozoa adalah haploid atau setengah dari sel somatik. Lalu ada akrosom. Akrosom ini membungkus bagian anterior dari inti spermatozoa dan berisi beberapa enzim hidrolitik antara lain proakrosin, hyaluronidase, esterase, dan asam hidrolas yang dibutuhkan pada proses fertilisasi. Selanjutnya yang kedua ada gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan, spermatozoa, yang dihasilkan di testis, dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Gametogenesis terdiri dari 4 tahap, yaitu ada yang pertama tahap perbanyakan, tahap pertumbuhan, tahap pematangan, dan tahap perubahan bentuk. Gametogenesis terdiri dari 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya ada gametogenesis pada mamalia. Gametogenesis sendiri merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet ini terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat 2 jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya ada gametogenesis pada alves. Gametogenesis ini berlangsung di dalam kelamin jantan dan betina. Lalu spermatogenesis jantan atau sperma yang terjadi di dalam testis, dan oogenesis terjadi di dalam ovum. Secara prinsip keduanya melalui pembelahan yang sama, namun hasil akhirnya berbeda. Gametogenesis pada reptil. Nah, reptil betina ini menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya 1 hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Selanjutnya yang ketiga ada spermatogenesis. Spermatogenesis akan mulai terjadi pada saat hewan mengalami dewasa kelamin. Pada saat hewan baru lahir, belum terjadi proses spermatogenesis. Yang pertama, spermatogenesis gamet jantan terbentuk dari pembelahan spermatogenium yang merupakan sel diploid. Selanjutnya, spermatogenium primer tidak akan ikut membelah, sedangkan spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang kemudian menjadi spermatid. Spermatid ini mengalami diferensiasi membentuk spermatozoa. Satu siklus spermatogenesis terdiri atas 3 fase, yaitu spermatositogenesis, spermatidogenesis, dan spermiogenesis, dan memerlukan waktu selama 64 hari. Selanjutnya ada proses spermatogenesis. Bisa dilihat gambar di samping merupakan gambar dari proses spermatogenesis sendiri. Proses yang pertama ada spermatositogenesis.
Selama perkembangan embrio, sel khusus germinal primordial berpindah dari bagian kantong kuning telur pada gonad embrio yang tidak terdiferensiasi. Setelah fetus, sel primordial berubah menjadi ganosit pada ternak jantan dan terus mengalami diferensiasi, menurut Garner dan Havas pada tahun 2008. Selanjutnya ada fase spermatidogenesis. Fase ini merupakan tahapan pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder setelah pembelahan meiosis tahap pertama. Spermatosit sekunder akan memasuki pembelahan meiosis tahap kedua hingga akhirnya terbentuk 4 buah spermatid dari spermatogonia. Tahapan perubahan bentuk spermatid dibagi menjadi 4 fase. Bisa dilihat gambar di samping. Yang pertama ada fase Golgi, lalu masuk ke fase cap, lalu akrosom, dan fase maturasi. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap spermiosis atau spermiogenesis. Spermiosis merupakan pembentukan spermatozoa dari spermatid. Setelah itu, spermatozoa akan mengalami remodeling lagi dalam proses yang disebut spermiogenesis. Nah, proses spermiogenesis tersebut merupakan proses pembentukan spermatozoa yang matur, yakni spermatozoa yang memiliki 4 bagian, yaitu kepala, akrosom, mainpis, dan ekor. Selanjutnya ada hormon-hormon yang berperan. Yang pertama ada kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon perangsang folikel atau FSH, follicle stimulating hormone, dan hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. LH ini merangsang sel Yeldic untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron ini memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Lalu FSH ini merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Nah, hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Selanjutnya ada BTB atau Blood Thesis Barrier. Jadi Blood Thesis Barrier ini merupakan salah satu penghalang jaringan darah paling ketat di tubuh mamalia. Ini membagi epitel seminivirus menjadi kompartemen basal dan apikal atau disebut adluminal. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi sel-sel spermatogenik dari sistem imun tubuh. Meiosis 1 dan 2, spermiogenesis, dan spermiasi semuanya terjadi di lingkungan mikro, khususnya di belakang BTB, di kompartemen apikal. Tetapi pembaruan dan diferensiasi spermatogonial dan perkembangan siklus sel hingga tahap spermatosit preleptoten berlangsung di luar BTB di kompartemen basal dan epitel. Namun BTB bukanlah ultrastruktur statis, sebaliknya ia mengalami restrukturisasi ekstensif selama siklus epitel seminiferus spermatogenesis pada tahap ke-8 untuk memungkinkan transit spermatosit prelepton di BTB. Nah, tahap yang keempat ada oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan spermatozoa dalam waktu yang bersamaan, oogenesis ini hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonium. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalamnya kandungan, yaitu dalam ovari fetus perempuan pada akhir bulan ketika usia fetus. Semua oogonium yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Bisa lihat gambar di samping merupakan tahap-tahap pembentukan oogenesis. Ada oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan menjadi ovum. Jadi pada pembelahan pertama, semua oogonium ini membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, semua oosit primer ini membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai tahap fase profase 1. Nah, selanjutnya memasuki masa pubertas, oosit primer ini melanjutkan pembelahan meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut oosit sekunder dan satu sel yang berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer. Pada tahap selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Pada saat itu, oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu satu sel berukuran normal disebut ootit dan satu sel yang berukuran lebih kecil disebut badan polar sekunder. Hormon-hormon yang berperan dalam proses oogenesis. Jadi proses pembentukan oogenesis ini dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon. Di antaranya, yang pertama, pada wanita usia reproduksi terjadi siklus menstruasi oleh aktivitas
bentuknya aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone yang menstimulasi hipofisis mensekresi hormon FSH dan LH. FSH dan LH ini menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH ini merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron ini memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. FSH merangsang ovulasi dan merangsang folikel untuk membentuk estrogen, memacu perkembangan folikel. Hormon prolaktin merangsang produksi susu. Proses oogenesis. Yang pertama ada oogenesis mamalia. Ada 5 tahap pada oogenesis, yaitu yang pertama ada oogonium. Oogonium ini awalnya berada di dalam ektodrem embrional dari sakus vitellinus atau kantung kuning telur dan berpindah ke epithelium germinativum yang kira-kira pada minggu ke-6 dalam kandungan. Tiap oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregranulosa yang melindungi dan memberi nutrisi oogonium dan sekaligus membentuk folikel primordial. Selanjutnya ada tahap folikel primordial. Yang terbentuk akan berpindah ke bagian stroma cortex ovarium dan folikel ini dihasilkan sebanyak 200.000 buah. Selanjutnya ada oosit primer. Inti atau nukleus dari oosit primer ini mengandung 23 pasang kromosom. Tiap satu pasang kromosom merupakan kromosom menentukan jenis kelamin, sementara kromosom-kromosom yang lain disebut autosom. Yang ketiga ada pembelahan meiosis pertama. Pembelahan meiosis ini terjadi di ovarium pada saat folikel mengalami maturasi dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit atau sel telur akan membelah sehingga kromosom terpisah dan membentuk dua set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Yang terakhir ada oosit sekunder. Pada saat pembelahan meiosis kedua umumnya terjadi apabila ada fertilisasi, yaitu saat kepala spermatozoa menembus zona pellucida oosit. Oosit sekunder ini kemudian membelah membentuk ootit yang kemudian berdiferensiasi menjadi ovum dan satu badan polar lagi kedua. Pada tahap ini terbentuk 3 badan polar serta 1 ovum masak. Baik badan polar dan ovum mengandung bahan genetik yang berbeda-beda. Ketiga badan mengalami degenerasi, ovumnya masak dan telah mengalami fertilisasi, mulai mengalami perkembangan embrional menjadi zigot dan pembelahannya lebih lanjut. Selanjutnya ada oogenesis pada Alves. Yang pertama ada sel-sel kelamin primordial. Sel-sel kelamin primordial ini mula-mula terlihat di dalam ektodrem embrional dari sakus vitellinus dan mengadakan migrasi ke epithelium germinativum kira-kira pada minggu ke-6 kehidupan intrauteri. Masing-masing sel kelamin primordial atau oogonium dikelilingi oleh sel-sel pregnanulosa yang melindungi dan memberi nutrien oogonium dan secara bersama-sama membentuk folikel primordial. Selanjutnya, ada folikel primordial. Sejumlah folikel primordial ini berupaya berkembang selama kehidupan intrauteri dan selama masa kanak-kanak, tetapi tidak satu pun mencapai pemasakan. Pada waktu pubertas, satu folikel dapat menyelesaikan proses pemasakan dan disebut sebagai folikel digraf, di mana di dalamnya terdapat sel kelamin yang disebut oosit primer. Selanjutnya ada oosit primer. Jadi oosit primer ini mengandung 23 pasang kromosom. Satu pasang kromosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin yang disebut kromosom XX. Kromosom yang lain disebut autosom. Satu kromosom terdiri dari 2 kromatin. Kromatin ini membawa gen-gen yang disebut sebagai DNA. Pembelahan meiosis pertama. Jadi, meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel digraf ini mengalami pemasakan dan selesai sebelum terjadi ovulasi. Inti oosit atau ovum membelah sehingga kromosom ini terpisah dan terbentuk 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Satu set tetap lebih besar dibanding yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut oosit sekunder. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama.
Selanjutnya ada oosit sekunder. Pembelahan meiosis kedua biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona pedosida oosit atau ovum. Oosit sekunder membentuk ovum masak dan satu badan polar lagi, sehingga terbentuk 2 atau 3 badan polar dan satu ovum matur. Semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Ketiga badan polar tersebut secara normal mengalami degenerasi. Ovum yang masak telah mengalami fertilisasi, mulai mengalami perkembangan embrional. Berikut ada referensi yang kelompok kami gunakan. Bisa dilihat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa lalu mengisi form